Dimension of Chalux Chapter 12 Meet Frogies. Lean memacu kuda yang ia tumpangi dengan cepat, menggoyangkan tali pengait di leher kuda tersebut dengan membiarkan derap langkah kaki kuda yang bersahutan menjadi pengiring dalam kesunyian saat ini. Tak ada hal lain yang ia pikirkan selain membawa apa yang ia dapat menemui Frogies, seorang lelaki tua pembuat perkakas di Land Kingdom. Mata lelaki itu menyipit, netra coklatnya berbinar saat melihat puncak dari menara. Kerajaannya yang semakin lama terlihat semakin tinggi menjulang kokoh di hadapan. Land Kingdom, tempat di mana ia berasal. Namun kali ini, ia tak bisa memberitahu anggota kerajaan begitu saja. Butuh sedikit waktu untuk menunggu saat yang tepat untuk memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Beberapa Chalux penjaga membungkuk dan bergegas membuka gerbang camp Land Kingdom saat pandangan mereka bertemu dengan Lean, sang putra mahkota yang kehadirannya sedikit mengejutkan. Beberapa dari mereka berlari menghampiri Lean yang melompat turun dari kudanya, bermaksud membantu sang pangeran untuk mengantarkan kuda tersebut ke kandang kuda. Tak ada yang menyangka akan kedatangannya yang tiba-tiba. "Biar kami yang mengurus, pangeran." Lean mengangguk kecil, mendongak menatap kerajaan yang sudah lama ia tinggalkan. Tak ada yang berubah. Mungkin bila Alexa tak melakukan ini, semuanya akan baik-baik saja, termasuk Rose. Lelaki itu kembali melangkah dengan mantap. Ia tahu, ini bukan saatnya mengeluh atau meratapi apa yang terjadi. Waktu adalah sesuatu yang berharga, yang sangat ia butuhkan. "Apa Frogies ada di dalam?" ucapnya berhenti melangkah, lalu sedikit menoleh ke belakang, bertanya pada seorang penjaga yang masih berdiri sigap di belakangnya. "Dia ada di dalam, Tuan." Lean mengangguk, lalu melanjutkan langkah kakinya memasuki kastil Land Kingdom. Tempat ini terlihat persis seperti terakhir kali saat ia meninggalkannya. Bingkai besar yang memajang anggota kerajaan terlihat masih tertata dengan rapih, dengan simbol daun besar yang terukir di lantai yang ia pijaki saat ini. Dan singgasana itu kosong. Tak nampak kehadiran sang pemegang tahta yang biasanya mengambil tempat di sana. "Di mana ayahanda?" tanyanya bingung melihat isi kerajaan yang hanya terdapat beberapa pelayan dan penjaga. Lelaki itu menoleh pada seorang pelayan yang ia lempari pertanyaan, menunggu jawaban akan apa yang akan pelayan itu lontarkan. "Raja sedang mengadakan kunjungan ke Air Kingdom, Tuan." Lean memutar bola matanya jengah. Lagi-lagi kunjungan. Tidak, ia mengerti bahwa suatu hal memang harus diselesaikan dengan cara berembuk dan melalui perundingan dengan beberapa kerajaan. Namun Alexa bergerak cepat. Ia bisa melakukan apapun saat mereka lengah dan tanpa persiapan. "Lalu Nancy?" "Putri ada di kamarnya, Tuan." Pelayan Parubaya ini menjawab pertanyaan sang pangeran dengan sopan, berusaha bersikap sebaik mungkin di hadapan calon pemegang tahta. "Jangan beritahu siapapun jika aku pulang." "Tapi itu, jangan beritahu siapapun jika aku pulang, jelas?" Lean menekan setiap kata yang ia lontarkan dari mulutnya. Tak ada terbersit sedikit pun niat untuk menyembunyikan kedatangannya. Namun ini bukan saatnya. Belum saatnya mereka tahu tentang Rose. Pelayan itu mengangguk mendengar perkataan yang dilontarkan Lean. Lean kembali melangkah, menuntun langkah kakinya menuju ruangan Frogies. Ia memang tak mau kehadirannya diketahui oleh keluarganya saat ini, terutama ayahnya. Mengingat ia juga mengemban tugas dari ayahnya di bumi. Ia juga belum siap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya, raja dari Land Kingdom. Ruangan Frogies terletak sedikit tersudut di ujung ruangan, sedikit jauh dan tersembunyi, mengingat Frogies yang butuh ketenangan saat membuat beberapa perhiasan dan perkakas menakjubkan untuk Land Kingdom. Lean menapakkan jemari tangannya di depan pintu, mengetuk perlahan sebelum masuk ke dalam ruangan Frogies. "Siapa di sana?" "Aku Pangeran Lean Morven. Bisa aku masuk?" Pintu tersebut terbuka dan menampilkan pria tua dengan jenggot coklatnya yang tebal, sedang membungkuk di hadapan Lean seraya memberi hormat dengan sopan. Lelaki tua itu membetulkan letak kacamata gantung yang melingkar di lehernya.
tersenyum menatap kedatangan sang putra mahkota di hadapannya. Kau tak perlu mengetuk pintu, pangeran. Silahkan masuk. Frogies bergeser, memberi celah agar Leon dapat melangkah masuk ke dalam ruangannya. Aku tak mau mengagetkanmu, Frogies. Mereka terus melangkah memasuki ruangan kecil yang dikelilingi oleh beberapa lemari besi emas dan tembaga dari berbagai ukuran. Di meja kerjanya, terdapat alat-alat besar yang biasa ia pakai untuk membuat perkakas dan perhiasan Land Kingdom, dengan lampu-lampu kecil yang menyala di sudut-sudut ruangan. Aku tak menyangka kau sudah kembali, pangeran. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Leon melangkah maju. Tangannya merogoh celana yang ia kenakan, mengeluarkan bungkusan berisi serbuk emas dan bola kristal yang diberikan The Laughing Twins di hutan tadi, lalu meletakkannya di atas meja kerja Frogies. Aku benar-benar butuh bantuanmu, Frogies, ucapnya dengan mencoba untuk tenang. Namun sepertinya tidak dapat menutupi nada bicaranya yang sedikit khawatir. Frogies seorang lelaki tua yang paham dengan kondisi kerajaan. Frogies melangkah berjalan menghampiri Leon. Badan ringkihnya sedikit membungkuk, memperhatikan bola kristal yang diletakkan Leon di atas meja tadi. Kristal Volkus, desisnya kagum. Mata tuanya menatap jeli dengan pandangan berbinar, meneliti setiap bagian kristal yang ia lihat. Dari mana kau mendapatkan ini, pangeran? Aku tak bisa memberitahumu tentang hal itu, Frogies. Maaf. Namun, aku benar-benar butuh bantuanmu kali ini. Jawab Leon dengan menghela nafas berat sebelum melanjutkan kembali perkataan yang ia lontarkan. Caluks yang memberiku kristal dan serbuk ini mengatakan padaku bahwa aku harus mengunjungi seorang pembuat perkakas dan perhiasan untuk membuat benda ini menjadi kalung. Dan aku menemuimu. Frogies mengangkat kepalanya, memberi isyarat akan ia mengerti perkataan yang dilontarkan Leon tadi. Lelaki ini berpikir mantap-mantap, lalu mengalihkan pandangannya pada bola kristal berwarna biru tersebut. Kristal Volkus, aku percaya Caluks yang memberikan benda ini bukan Caluks biasa, pangeran. Gumam Frogies dengan mengusap dagu bagian bawah rahangnya perlahan. Ya, kau benar. Bisakah kau membuatkan sebuah kalung dari benda ini? Dengan senang hati, pangeran. Dobrakan pintu yang dibuka secara paksa membuat mereka lekas mengalihkan pandangan mata mereka pada sosok gadis yang berdiri di ambang pintu. Gadis berambut pirang itu menatap Leon dengan wajah berbinar, seakan antusias menatap lelaki berambut coklat tersebut. "Kakak, kau pulang?" Leon membelalakan matanya terkejut. Adik perempuannya, Nancy, membuka pintu dan berlari menghambur ke pelukannya, memeluk lelaki yang ia panggil kakak tadi dengan erat. Hei, mengapa kau tak mengetuk pintu terlebih dahulu? Kau sendiri tak bilang kau sudah pulang. Leon membekap mulut adiknya kesal, memberi isyarat pada Frogies untuk menutup pintunya. Suara Nancy melengking dan sangat kencang, dan itu hanya akan membuat seluruh Caluks yang berada di istana terpancing untuk datang ke sini. Percayalah, suara berbicara Nancy sama dengan suara jeritan seorang anak kecil. Pelankan suaramu, oke? Ucap Leon lembut pada adiknya yang dijawab dengan anggukan kepala dari Nancy. Kau ini kenapa? Menyebalkan sekali. Nancy berdecak dengan memukul lengan Leon pelan. Gadis ini kesal karena sikap kakaknya yang aneh. Dengar Nancy, ada hal yang tak bisa kuberitahu padamu saat ini. Tapi aku butuh bantuanmu. Jangan beritahu pada ayah bahwa aku pulang. Paham? Kenapa? Tanyanya polos membuat Leon memutar bola matanya kembali. Tidak, memang membutuhkan kesabaran untuk berbicara dengan bocah seperti Nancy. Aku sudah katakan, aku tak bisa memberitahumu tentang hal itu. Pelit. Nancy berdecak dengan mata menyipit. Tangan gadis ini bersidekap seiring dengan matanya yang memandang menuntut. Gaun yang ia kenakan bergerak seiring tubuhnya yang bergerak tak bisa diam. Apa peduliku? Aku adukan pada ayah. Jangan coba-coba. Kau takut ya? Leon mendengus kesal melihat kelakuan adiknya. Lelaki ini berlalu mengalihkan pandangannya pada Frogies,
mencoba mengabaikan Nancy dan kembali fokus pada tujuannya. Aku percayakan hal ini padamu, Froges. Hubungi aku bila sudah selesai. Baik, Pangeran. Kau dapat percayakan hal itu padaku. Froges tersenyum dengan menampilkan sebuah kerutan di sudut matanya. Ada apa sih, Kak? Bukan urusanmu, gadis kecil. Balas Leanne menggoda. Ia memandang adiknya dengan tersenyum puas. Lelaki ini rindu dengan menggoda gadis berambut pirang ini. Leanne berlalu melangkahkan kakinya dengan meninggalkan ruangan Froges, membiarkan lelaki tua itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Seluruh istana mengenal Froges. Lelaki itu selalu bekerja dalam ketenangan. Dan ketika apa yang ia kerjakan telah selesai, ia akan keluar dari ruangannya. Leanne berjalan merangkul adiknya Nancy untuk menjauh dari ruangan Froges. Nancy menyandarkan kepalanya dengan manja di leher sang kakak. Bagaimana keadaanmu? Leanne membuka suara untuk memecah keheningan ketika kaki mereka melangkah. Aku tidak terlalu baik karena kau telah merahasiakan sesuatu dariku. Aku akan ceritakan padamu nanti. Ucapnya santai sambil mengusap punggung Nancy lembut. Kapan? Balasnya menuntut. Pada saatnya. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Ucap Leanne dengan mengambil langkah besar dari tempatnya berpijak saat ini. Belum genap Leanne melangkah, sebuah tangan membentang menghalangi badan lelaki tersebut dari depan. Nancy sudah menahan lengannya dan melangkah berhadapan dengan Leanne sambil menghentak-hentakan kakinya. Baru pulang sudah ingin pergi lagi. Aku benar-benar harus pergi. Kau janji tak akan memberitahu kedatanganku, kan? Iya, jawabnya malas. Leanne memeluk adiknya sejenak sebelum melangkahkan kakinya keluar dari kerajaan. Hati kecil lelaki itu ingin tinggal sejenak, melepas kerinduan yang ia rasakan dengan adik dan ayahandanya. Namun ada hal penting yang harus ia urus. Suatu hal yang entah mengapa menjadi sebuah kewajiban baginya. Leanne memilih kuda dari kandangnya, lalu memacu kudanya menuju kerajaan Warren. Ia akan menyelesaikan hal ini. Harus. Leanne menghela nafas setelah menceritakan semua hal yang ia alami beberapa hari ini kepada Warren dan Ratu Nixie. Bagaimana ia dapat menemukan The Laughing Twins hingga perintah kedua calus kembar itu yang memintanya untuk menemui Froges, membuat perkakas di kerajaannya sendiri, Air Kingdom. Mereka berdiri mengelilingi ranjang Rose, memandang gadis yang kini berbaring tenang di atas ranjang kerajaan. Gadis itu kini sudah digantikan pakaiannya memakai gaun panjang berwarna biru Karibia. Sangat berbeda dengan apa yang biasanya gadis bumi ini kenakan. Rambutnya yang terurai dan wajahnya yang tenang saat tidur membuatnya lebih terlihat anggun dan manis. Berhenti memandangi Rose seperti itu. Awas liurmu menetes. Warren berucap dengan menyikut pelan perut Leanne dari samping. Leanne berdecak kesal, memutar bola matanya dengan mengabaikan perkataan menggoda yang dilontarkan Warren. Aku tak tertarik padanya. Aku hanya bingung. Apa kalung yang dibuat Froges dapat membangunkannya? Apa benda itu dapat bekerja? Warren terkekeh geli seakan tak percaya dengan apa yang dilontarkan lelaki di sampingnya. Sementara Ratu Nixie berdehem, mengumpulkan suaranya untuk memulai pembicaraan. The Laughing Twins mempunyai cara masing-masing, Leanne. Sewaktu aku meminta bantuannya untuk menyembunyikan ruh Alastor, mereka memberiku kristal berwarna putih yang kubuat menjadi sebuah belati untuk menusuknya. Dan itu berhasil. Leanne menganggukkan kepalanya seraya berpikir. Ia berharap ini akan berhasil. Mungkin ia hanya harus bersabar. Ratu Nixie berjalan keluar dari ruangan bersama Warren, meninggalkan Pangeran Land Kingdom itu berpikir dalam kesendiriannya. Lelaki itu melangkah mendekat, duduk berdiam diri di pinggiran jang Rose. Leanne meletakkan tangannya di puncak kepala Rose, memberanikan diri mengusap puncak kepala gadis yang kini terlelap di atas ranjang tersebut. Hati kecilnya merasa bersalah akan kejadian yang menimpa gadis berambut coklat tersebut. Ia terjerat dalam masalah yang tidak ia mengerti. Rose sangat manis saat tertidur. Wajahnya tenang. Sangat tenang. Leanne memajukan kepalanya mendekati wajah Rose. Menatap lekuk wajah gadis itu dengan memajukan kepalanya sendiri.
Semakin lama semakin dekat, dan wow! Leanne bergegas menjauhkan wajahnya dari wajah Rose. Lelaki itu bangkit dari ranjang, lalu berdehem dan berdiri menghampiri Warren yang kini berdiri di ambang pintu. Ada apa? Aku jadi tak enak mengganggu momenmu bersama Rose. Ada apa, Warren? Tanyanya kesal dengan mencoba mengabaikan rasa malu yang sedikit timbul dalam dirinya. Frogyes, ia datang ke sini mencarimu. Bahkan ia sudah tahu kau ada di sini. Bawa Frogyes ke sini. Ia yang kuminta membuat kalung untuk Rose. Warren mengisyaratkan agar Frogyes mengikutinya. Warren menuntunnya memasuki kamarnya. Masuklah Frogyes. Frogyes memasuki kamar disusul Warren di belakangnya. Leanne menghampiri Frogyes dengan senyum hangatnya. Bagaimana kalungnya, Frogyes? Sudah saya buatkan, Pangeran. Frogyes mengeluarkan kalung tersebut dari kantung putih yang ia bawa, lalu memberikannya kepada Leanne. Wow, itu indah sekali. Sungguh. Warren memekik kencang memandang kalung yang dibuat Frogyes, lalu beralih menatap Frogyes. Lain kali, kau harus buatkan aku yang seperti itu, Frogyes. Candanya. Frogyes hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sementara Leanne berjalan menghampiri Rose yang terbaring dengan tenang. Aku harap ini akan bekerja. Batinnya penuh harap. Leanne mengangkat tubuh Rose agar bersandar di dadanya. Ia menyingkirkan rambut Rose yang menghalangi lehernya. Sementara Warren dan Frogyes menatapnya dengan penuh harap. Perlahan, Leanne memakaikan kalungnya ke leher jenjang Rose. Tak ada yang bekerja. Leanne memejamkan matanya mencoba mencari tahu apa kalung tersebut bereaksi. Tak mungkin. Tak ada reaksi. Mengapa kalung ini tidak bekerja? Apa semua bahan yang kuberikan sudah kau pakai? Leanne mendongakkan kepalanya menatap Frogyes. Sementara Frogyes menganggukkan kepalanya dengan mantap. Sudah, Tuan. Saya melekatkan serbuk emas itu di sekitar bola kristal tersebut. Warren menautkan alisnya bingung. Lalu berjalan menghampiri tubuh Rose yang bersandar di pelukan Leanne. Ada apa, Leanne? Mengapa Rose tak kunjung bangun? Ini tak bekerja, Warren. Kalung ini tak bekerja. Pekiknya kencang. To be continued.